Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 1 angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Diah Novianti, guru kimia di SMA Negeri 1 Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan kedua tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya melakukan pembelajaran luring di kelas 11 IPA 6 dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen supaya pembelajaran yang saya lakukan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ya, mohon dibantu Mas Adi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Tempat duduk siap. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Aldi. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Afifa Namira. Hadir, Bu. Oke, Aldi Supriyanto. Hadir, Bu. Kemudian Hima Ainin, Hadir, Bu. Inayatus Ada, kemudian M Adlan Lutfi Hakim, Hadir, Bu. kemudian M Akbar Abimanyu, Hadir, Bu. kemudian Dewa Mulyana Saputra, Hadir, Bu. kemudian Kavania, Hadir, Bu. Ari Lotus, Hadir, Bu. Diajeng Izzatul Habibah, kemudian Raisa Najwa Herlintang. Oke, kemudian ada Nurulita Fitri, kemudian Sela Wulan. Hadir, Bu. Lengkap ya di semua ya? Oke. Alhamdulillah lengkap semua, masuk semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, cek kerapian terlebih dahulu. Silakan berdiri, kemudian dicek apakah ada sampah-sampah yang ada di bawah, kemudian cek kerapian juga. Dasinya sudah dipakai belum? Sudah bersih, Bu. Sudah bersih ya? Sudah bersih, sudah rapi? Berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, terima kasih kalau sudah siap. Masih semangat? Masih semangat. Oh, semangat sekali ya. Oke, pada pembelajaran kemarin, adakah yang masih ingat kita mempelajari apa anak-anak? Tumbukan, Bu. Oh, tumbukan ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tumbukan? Saya, Bu. Oh, silakan Yuyun. Jadi teori tumbukan itu adalah gerakan partikel secara acak, baik berupa gas ataupun cair ataupun lautan yang pergerakannya atau pertumbuhannya itu secara acak. Oke, betul sekali ya. Apa yang disebutkan Mbak Yuyun. Jadi yang namanya teori tumbukan adalah apa tadi? Gerakan partikel secara acak, bisa disebutkan seperti itu, gerakan partikel secara acak. Kemudian ada yang bisa menyebutkan contoh dari tumbukan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Ada yang bisa menyebutkan contoh tumbukan dalam sehari-hari? Oke. Kecelakaan mobil. Oh, betul sekali, kecelakaan mobil ketika bertemukan. Beri aplaus untuk Mbak Nurul. Nah, sekarang sebelum kita masuki pembelajaran atau materi yang baru, Bu Novi mau mengingatkan sedikit tentang yang namanya teori tumbukan ya. Jadi ada sedikit demonstrasi ya, demonstrasi tentang teori tumbukan. Boleh saya minta tolong Bibah sama Fasa untuk maju ke depan? Boleh, Bu. Oke, silahkan. Nah, sekarang ngapain tuh Bu? Nah, biasanya kalau di rumah kalau masak pakai kompor gas atau kompor biasa? Kompor gas. Oh iya ya, sekarang udah nggak ada kompor biasa ya. Nah, biasanya kalau kita punya alat atau pemantik api ya, pemantik api biasanya pakai yang jas atau yang seperti ini? Pakai seperti ini. Oke, sekarang Mbak Bibah pegang satu, kemudian Fasa juga pegang satu. Nah, boleh Bu Novi minta bantuannya, tolong dinyalakan apinya. Coba anak-anak perhatikan, jadi ketika Mbak Bibah pertama kali menyalakan pemantik ya, yang lebih cepat menyala adalah yang Bibah. Kemudian yang Fasa sedikit menyendat-nyendat atau sedikit lambat. Nah, jadi ketika anak tadi menyalakan pemantik, berarti dia sedang terjadi yang namanya pergesekan atau terjadi tumbukan. Nah, tumbukan itu sendiri bisa berlangsung cepat atau bisa berlangsung lambat. Nah, tergantung apa? Tergantung gesekan yang terjadi. Nah, terima kasih atas bantuannya. Beri aplaus untuk Mbak Bibah dan itu sedikit ya, saya mengingatkan tentang yang namanya teori tumbukan. Jadi ketika ada dua benda yang saling bertumbuh ataupun ada benda yang bergesekan, itu masuk ke dalam kategori teori tumbukan ya. Nah, untuk mengingat pembelajaran yang kemarin, atau saya ingin mengetahui pemahamanmu ya tentang pembelajaran kemarin, Bu Novi ada kuisis ya, atau kuis yang harus anak-anak kerjakan sebagai asesmen diagnostik atau asesmen penilaian untuk anak-anak di awal permulaan pembelajaran ya. Kemudian kuisisnya sudah, sekarang Bu Novi punya gambar di PPT ya. Nah, coba diperhatikan, gambar apakah ini? Tabrakan. Oh, tabrakan. Siapakah yang bertabrakan? Kereta. Oke, jadi yang pertama ada dua mobil yang saling bertabrakan, kemudian yang kedua ada kereta dan mobil yang juga saling bertabrakan. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Novi. Nah, jadi ketika kita melakukan atau terjadi tumbukan, otomatis ada yang pertama ada gesekan, terus yang kedua ada perubahan bentuk. Ya, bentuk. Jadi ketika ada yang bertabrakan, ada gesekan dan perubahan bentuk. Apakah jika tidak terjadi perubahan bentuk, maka terjadi tumbukan atau tidak? Jika tidak terjadi perubahan bentuk, berarti dua benda itu mengalami tumbukan atau tidak? Tidak ya, berarti ya. Jadi kita kesepakatan jika tidak terjadi perubahan bentuk berarti dianggap tidak terjadi tumbukan. Nah, kemudian dari dua gambar tersebut, manakah yang paling cepat mengalami tumbukan? Apakah kereta api atau mobil? Kereta. Nah, kenapa kok kereta api lebih cepat mengalami tumbukan? Gesekannya lebih cepat. Oh, ya, betul. Betul sekali, Rotus, Mbak Rotus ya. Oke, betul sekali.
Jadi dari gambar itu bisa kita kategorikan karena kereta apinya jalannya lebih cepat, maka tumbukan yang terjadi dia akan lebih cepat. Nah, cepat lambatnya tumbukan nanti itu juga akan yang mempengaruhi yang namanya laju reaksi. Jadi dari gambar tadi dapat kita analogikan jika suatu reaksi itu bisa cepat, bisa lambat berdasarkan dengan tumbukan yang terjadi. Kalau tumbukannya cepat berarti otomatis reaksinya atau laju reaksinya pun akan berlangsung dengan sangat cepat. Tetapi apabila jika tumbukannya lambat secara otomatis laju reaksinya pun akan lambat. Jadi dapat diambil kesimpulan kalau tumbukan itu selalu berbanding lurus dengan laju reaksi. Nah, apa toh yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari yang namanya faktor-faktor laju reaksi. Ya, faktor-faktor laju reaksi. Jadi cepat lambatnya laju reaksi ada yang mempengaruhi selain adanya tumbukan. Oke. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini saya akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah 1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, nanti faktor-faktor laju reaksi itu dikaitkan dengan yang namanya teori tumbukan. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti diharapkan bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Nah, anak-anak bisa menentukan, oh faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jadi nanti indikatornya anak-anak harus bisa menjelaskan, menentukan, dan menganalisis. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini, nanti kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Jadi problem based learning itu adalah metode pembelajaran yang berorientasi atau berbasis pada suatu permasalahan. Jadi nanti anak-anak saya akan berikan permasalahan untuk dipecahkan atau dianalisis. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara berpikir kritis, ya. Jadi ketika anak-anak mengetahui atau melihat suatu fenomena, jadi anak-anak bisa menganalisis, oh ternyata fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada kaitannya dengan laju reaksi, terutama dengan faktor-faktor laju reaksi. Nanti bisa melalui sumber pembelajaran literasi atau membaca, kemudian bisa dari browsing. Untuk pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metode lagi, yaitu namanya window shopping. Ya, mau tahu apa itu window shopping? Oke, kita tunggu nanti ya. Oke, sekarang berikutnya. Nah, kita sudah masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum saya jelaskan, coba tolong anak-anak perhatikan gambar yang ada di PowerPoint. Nah, gambar yang pertama ini gambar apa anak-anak? Kertas. Kedua-duanya sama-sama kertas. Tapi apa perbedaan di antara dua ini? Jumlahnya. Berapa jumlahnya, Bar? Oh, ini 1 lembar. Terus yang ini? 1 buku. Tapi kedua-duanya sama dibakar, ya.
Nah, yang namanya proses pembakaran itu sama juga dengan proses reaksi, ya kan? Pembakaran itu sama dengan reaksi atau sama juga dengan reaksi oksidasi. Nah, dari kedua gambar ini ya, kira-kira manakah yang lebih cepat habis terbakar? Gambar 1 atau 2? Gambar 1 lembar kertas akan mudah lebih terbakar daripada gambar yang kedua. Nah, alasannya? Karena jumlahnya lebih sedikit ya. Ini alasan yang bagus, jumlahnya lebih sedikit. Tapi nanti kita gali lagi kenapa kok dia jumlahnya sedikit, dia lebih cepat habis atau lebih cepat mudah terbakar. Oke. Ini gambar pertama sudah ya? Oke, gambar berikutnya. Ini gambar apa ini? Terlihat nggak ya? Bersih berkarat. Kemudian nyala kembang api. Seneng ya kalau lihat kembang api ya? Oke, seneng. Nah, jadi ada 2 proses yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang sering anak lihat ya. Pertama, kalau kamu jalan-jalan terus melihat suatu pagar, kok ada pagar yang berkarat atau besinya berkarat. Nah, kemudian yang kedua, ketika malam tahun baru, anak-anak sering menyalakan kembang api. Nah, dari 2 fenomena ini, pertanyaan Bu Novi, siapakah yang paling lambat bereaksi? Bersih berkarat. Kenapa kok bisa bersih berkarat paling lambat? Butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Berapa lama? Tolong salah satu Aldi. Kalau mungkin sedang itu loh Bu, kalau masih musim hujan, kan itu ngaruh suhunya juga, kena panasnya. Nah itu mungkin lebih waktunya ya mungkin 3 hari, 4 hari, ya, seminggu? 1 minggu lah. 1 minggu, ya betul sekali. Jadi untuk proses pengkaratan atau proses korosi itu memang tidak bisa 1 atau 2 hari langsung terjadi karat. Nah, butuh proses lama. Berbeda dengan ketika kita menyalakan kembang api. Ketika kita menyalakan kembang api, dikasih pemantik atau dinyalakan langsung gitu ya, langsung meledak, langsung menyala. Nah, berbeda dengan ini ya. Jadi dua-duanya ini memiliki perbedaan, yang satu lambat, yang satu cepat. Oke. Nah, ini tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa itu faktor yang mempengaruhi? Yang pertama yang jelas cepat lambat tumbukan. Cepat lambat tumbukan. Jadi ketika kembang api dinyalakan, tumbukannya relatif lebih cepat. Sedangkan ketika korosi, tumbukannya relatif lebih lambat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fase kedua. Jadi pada pertemuan kali ini, seperti yang saya sudah janjikan kepada anak-anak, anak-anak nanti akan saya ajak untuk belajar menggunakan metode problem based learning. Ya, tapi nanti saya kombinasi dengan yang namanya Windows Shopping. Nah, untuk fase kedua ini nanti organisasi peserta didik, anak-anak silahkan membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang anak. Nanti saya akan berikan permasalahan karena kita problem based learning, jadi kita berbasis pada suatu permasalahan. Jadi nanti anak-anak saya berikan permasalahan untuk dianalisis, ya, untuk dianalisis. Baik, kalau begitu sesuai hasil dari kuisis tadi kan di awal pertemuan kan anak-anak saya minta untuk mengisi kuisis ya. Nah, kuisis itu sebagai assessment diagnostik atau sebagai acuan Bu Novi dalam menentukan kelompoknya. Oke, untuk kelompok 1 kita punya permasalahan yang pertama kaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
ada konsentrasi. Kelompoknya itu ada Yuyun, Alan, Raisa, sama Ruli. Kemudian untuk yang kelompok kedua untuk luas permukaan ada Akbar, Dewa, Kavania, dan Arjun. Kemudian kelompok yang ketiga ada Harirotus, Bibah, sama Hima, sama Wulan. Kemudian kelompok 4 yang katalis ada Afifah, Fasa, Inayatus, sama Naya. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Satu kelompok satu ya. Nah, silakan buka LKPD-nya. Dalam LKPD itu, anak-anak sudah ada permasalahan. Setiap kelompok saya kasih satu permasalahan. Kemudian dari satu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari itu nanti ada pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan memandu anak-anak untuk menganalisis suatu permasalahan yang sudah ada di LKPD. Ya, jadi dari pertanyaan itu nanti akan diambil kesimpulannya. Nanti anak-anak saya ajak untuk bermain yang namanya window shopping. Ya, hasil dari anak-anak mengerjakan soal itu nanti dibuat ya hasil karya yang bagus. Hasil karya yang bagus boleh berupa apa ya? Gambar atau tulisan atau leaflet boleh, nanti ditaruh di kertas yang sudah saya sediakan ya. Kertas ini nanti dipakai untuk marketnya. Jadi window shopping itu adalah metode pembelajaran saling bertukar informasi atau saling membeli informasi. Jadi anak-anak kan sering belanja kan di marketplace ya. Nah, nanti anak-anak juga akan berbelanja tapi berbelanja tentang informasi. Nah, mekanisme atau pelaksanaan window shopping nanti saya terangkan terlebih dahulu. Jadi satu kelompok nanti membuat suatu toko ya. Toko itu berisi tentang informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kemudian satu kelompok itu ada 4 orang. Kita bagi 2 kelompok bertugas sebagai penjaga stand atau penjaga toko. Kemudian 2 kelompok lagi itu sebagai pembeli atau pencari informasi. Kerjakan sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah saya tetapkan. Paham? Paham. Oke, silahkan. Selesai atau sudah jadi, silahkan masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil marketnya atau hasil tokonya, nanti ditempelkan ke depan papan tulis. Sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapat permasalahan yaitu konsentrasi. Perkenalkan, nama saya Raisa Najwa Rita, absen 28. Perkenalkan, nama saya Rita Fitri, nomor absen 27.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Musbil Hakim, nomor absen 21. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini kita sudah membuat mind mapping yang temanya ini Black Purple. Black Purple. Black. Oke, sudah ya, bagus ya hasilnya ya. Beri applause untuk kelompok 1. Oke, silakan marketplace-nya dipasang atau dipajang di papan tulis. Setelah ini kita akan bermain dengan window shopping. Silahkan anak-anak tentukan 2 orang yang menjadi penjaga stand ya, atau penjaga toko yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi ketika ada orang yang bertanya atau meminta informasi. Sudah ditentukan anaknya? Sudah. Kalau sudah, silahkan 2 orang itu menempatkan diri di depan, bersiap untuk memberikan penjelasan jika ada temannya yang mencari informasi. Silakan. Silakan mencari informasi, boleh ke kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Digunakan untuk melengkapi LKPD ya. Selamat datang di stand kami. Stand konsentrasi ya, semoga kalian hidup dengan penuh konsentrasi. Ini ya, kalian penasaran enggak? Oh iya betul. Yes, sebentar ya, saya mau tanya ini loh. Ini gambar ini perbedaannya itu apa sih? Kok ada gambar? Maksudnya itu maksudnya gambar apa? Bisa dilihat ya Mbak. Ini jumlahnya kira-kira banyak atau sedikit Mbak? Sedikit. Yang ini Banyak. Nah, jadi kenapa ini apa sih yang mempengaruhi ketika ini sedikit, ketika ini banyak? Jadi karena ini sedikit, maka otomatis Untuk untuk pertumbukannya pertumbukannya itu kemungkinannya lebih kecil. ya. Kalau yang ini kan karena banyak, jadi bertumbukannya itu lebih Besar mudah. kemungkinannya gitu. Begitu ya. Jadi perbedaannya dapat disimpulkan itu dari gambar 1, tumbukannya akan lebih susah, dan di gambar 2 tumbukannya akan lebih mudah gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Sudah cukup. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya akan mau memberikan bintang ya. Tolong yang banyak ya. Juga bintangnya kotak ya Kak? Ini bintangnya 5 ya Kak. Udah langsung bintang 5 ini Terima ya. kasih. Ya, terima kasih. Bye. Selamat datang di stand kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang ini semua? Ini ada pertanyaan, bagaimana tumbukan antar partikel pada luas permukaan sentuh yang kecil? Jadi pada tumbukan partikel dengan luas permukaan yang kecil akan berlangsung lebih cepat daripada partikel yang dengan luas permukaan yang lebih besar, dikarenakan pada luas permukaan yang lebih kecil, atau sebagai contoh pada serbuk ya. Pada serbuk itu yang menyentuh atau bertumbuk atau bergesekan dengan partikel-partikel itu lebih banyak, jadi akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan yang luas permukaannya lebih sedikit, atau sebagai contoh bongkahan atau kepingan akan bereaksi lebih lama karena bidang sentuhnya lebih sedikit, artinya lebih sedikit yang bertumbukan yang terjadi. Atau yang di dalam seperti ini itu dia tidak dapat bertumbuk, jadi dia akan bereaksi lebih lama. Kita kasih reward berbentuk kotak ya. Tidak apa-apa. Taruh di mana ya, di sini. Kotaknya nggak jelas ya, maaf ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Sudah lengkap semua informasinya? Kalau sudah lengkap, silakan
kita akan mereview terlebih dahulu tentang proses pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Mulai dari kelompok 1 tentang konsentrasi. Jadi dari hasil analisis kalian, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Silahkan diwakili dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Oke, Raisya. Jadi yang dapat kami simpulkan, pengaruh konsentrasi terhadap tumbukan partikel yaitu konsentrasi bereaksi memiliki hubungan terhadap tumbukan suatu partikel Z. Semakin besar konsentrasi reaksi, maka semakin besar pula jumlah reaksi partikel, sehingga semakin banyak peluang terjadinya tumbukan. Hal itu dapat mempercepat laju reaksinya. Oke, betul sekali ya, bagus sekali. Beri plus untuk kelompok 1 Mbak Raisa. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan beri penguatan materi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 ya sebetulnya. Di sini ada konsentrasi sama molaritas, itu sebetulnya gabung jadi 1. Ya. Faktor yang pertama untuk yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi, kemudian ada suhu, kemudian ada luas permukaan, kemudian yang terakhir ada katalis. Untuk molaritas ini adalah satuan dari konsentrasi, jadi masuk ke dalam satu kesatuan konsentrasi. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama. Oke. Yang pertama kita akan membahas yang namanya konsentrasi. Nah, konsentrasi biasanya satuan yang kita pakai adalah satuan molaritas. Apa itu molaritas? Yang namanya molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut tiap satuan volume zat pelarut. Jadi banyaknya zat yang larut dalam sebuah pelarut. Nah, bagaimana hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi atau molaritas? Jadi hubungannya laju reaksi dengan molaritas atau konsentrasi adalah semakin besar molaritas suatu zat, maka semakin cepat suatu reaksi berlangsung. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah nomor 1, kesimpulan pada kita hari ini, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, luas permukaan, suhu sama katalis. Yang konsentrasi itu berbanding lurus. Jika konsentrasinya besar, maka laju reaksinya besar, cepat. Jika konsentrasinya kecil, maka reaksinya kecil. Nah, berbanding lurus ya kalau yang pertama ya. Pada pembelajaran hari ini saya merasa senang, Bu. Iya, kenapa? Karena saya jadi tahu tentang laju reaksi, ada suhu, katalis, konsentrasi, luas permukaan. Oke. Nah, dengan adanya Windows Shopping ini, saya yang sebelumnya cuma tahu suhu, saya jadi tahu semuanya. Oh, tahu semuanya. Jadi kamu bisa mengumpulkan banyak informasi dan lengkap. Hari ini Bu Novi ada post test. Ya, ada post test yang harus anak-anak kerjakan. Silahkan buka HP-nya, saya kirim linknya. Sudah dikirim jawaban post testnya? Sudah. Oke. Ya, nanti Bu Novi cek ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, tolong Mas Aldi dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, Teman dulu siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, pesannya Bu Novi, jangan lupa rajin belajar, lakukan yang terbaik untuk dirimu ya. Do the best for yourself, karena waktu itu tidak akan terulang kembali. Jadi harus
selalu menjadi yang terbaik. Oke, saya akhiri sekian dulu. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara menentukan order reaksi. Silahkan dibaca terlebih dahulu modulnya untuk kedepannya supaya anak-anak bisa lebih mudah mempelajari pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.